di siang itu kan karena kita kan pulang nggak mungkin kan habis camping malam pagi atau siangnya pulang. Tahu-taunya tuh dari pagi sampai dari yang pas pagi siang itu ada satu temen yang nggak ada dari semalam. Si abahnya atau abangnya itu bilang, dari kalian ada yang dimimpin atau ada yang aneh nggak gitu? Karena saya nggak mau cerita kan. Kalau logika itu 3 juta yang belum, berarti 13 M berapa juta itu udah saya kerjain. Berarti posisinya siapa yang kerjain itu? Kalau di video saya diem. Oke, setelah Itu, itu ya udah kamu setelah itu lanjut. Biasa aja tuh. cek body dulu dong. Oh. Cek body itu ada yang aneh. Wah, lu orangnya biasanya humoris. Bapaknya yang sering cek body saya. Ini ada yang aneh dari pagi nih. Biasanya orang yang mau meninggal kayak gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis kumaha daramang. Alhamdulillah, pada ada kesibukan apa hari ini? Atau memang nungguin podcastnya keluar nih hari ini? Oke, terima kasih loh buat kalian yang selalu support aku, sahabat mistis yang doain terus aku biar channelnya makin maju, biar subscribe-nya makin tambah. Terima kasih banyak dan selalu ngambil sisi positif dari setiap video di Ria Puspita Official. Nah, buat kalian semua yang selalu nanya, masih ada kan ya komen-komen tuh, Teh mau ini sama Teteh ketemu gimana, mau konsultasi, mau jadi narasumber. Nah, di sini aku cantumin kalau untuk konsultasi permasalahan non medis itu ada 2 nomor telepon adminku, ada nomor telepon admin Ririn dan ada nomor telepon admin Sasi. Nah, kalau untuk kalian yang mau jadi bintang tamu atau ceritanya mau aku bawain kayak kemarin yang judulnya Makan Janin, boleh. Itu nanti hubungin nih, aku gedein nomor teleponnya Uci ya. Jadi kalian tinggal hubungin dia, Kak Uci, aku mau jadi narasumber di tempat Teh Ria. Oke, biar makin semangat, kita kenalan dulu sama narasumber dari sahabat mistis juga. Cerita apa yang dialami, horornya seperti apa, apalagi hikmah-hikmah yang kita ambil dari setiap narasumber yang datang. Assalamualaikum. Ya, boleh perkenalkan ke sahabat mistis siapa namanya? Oke, teman-teman sahabat mistis, perkenalkan nama saya Faisal atau biasa dipanggil Isal. Gitu. Kirain Ical. Bisa. Biasanya Faisal Ical ya kan? Biasanya. Oke, Bang Faisal. Tinggal di mana nih? Tinggal di Gandul Cinere kebetulan. Kita tetanggaan dong. Deket banget. Deket banget. Di mananya Gandulnya? Gandulnya di Jalan Kafling Pertamina. Yang kalau dulu tuh viral rumah kentang tuh nggak jauh. Yang bau kentang itu nggak jauh dari situ. Emang asli situ? Asli situ. Betawi dong, Betawi Depok ya? Betawi Depok. Betawi Depok. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Kalau orang yang duduk di sini udah pasti menceritakan yang horor-horor, nggak mungkin drama cinta. Boleh. Ya kan? Boleh dibuka awal mulanya punya kejadian horor atau cerita horor itu kayak gimana dan kapan? Jadi mungkin yang 3 tahun sebelumnya atau 4 tahun yang memang masih ngebekas nih di 2025 ini Teh. Sampai gagalnya pernikahan nih yang memang itu diindikasikan bahwa ada gangguannya tuh nggak personal orang yang memang human ya. Jadi ada makhluk yang memang katanya itu suka sama kamu Sal gitu dari 4 tahun sebelumnya. Bahkan digagalnya itu di tahun 2020. Gagal nikahnya? Gagal nikahnya. Itu mengakibatkan yang memang banyak problematik ya, yang dimana sempat selamat dari kecelakaan juga, yang memang jalur itu jalur perenggut nyawa kalau kata orang Ciganjur, daerah situ tuh. Itu sempat selamat dan juga sempat mimpi pada saat camping di salah satu tempat
perkemahan di Mandalawangi. Di situ mimpi kayak ngelihat karpet panjang banget. Itu sepanjang daripada kita pasang tenda awal sampai pintu masuk gate awal kita register atau pembayaran. Di situ tuh mimpi ngelihat, saya terus ikutin jalan ya udah, saya berpikir di situ saya nggak ngeliat sosok apa-apa, di situ sunyi. Kan di Mandalawangi itu luas banget ya, sampai berhektar-hektar. Sampai saya berpikir ini ada apa sebenarnya karpet ini gitu. Sampai saya ya udah bismillah. Tapi di mulut kayak orang kerap-kerap, tapi itu kayaknya berpikir mimpi. Tapi saya pengen ngelepas dari mimpi itu gitu. Akhirnya saya ikutin. Gak lama tuh ada kayak kalau dibilang bapak-bapak atau orang tua, tapi dia tegak aja gitu kan, diem. Pas saya setelah samperin itu udah nggak ada dalam arti saya udah kebangun, tahu-tahu udah kayak mau subuh gitu. Gak lama ternyata daripada mimpi itu kan hari itu ya, maksudnya hari kejadian itu ya udah semula seperti biasa. Gak taunya di Pasar Cibodas terjadinya kebakaran yang dahsyat banget, besar banget. Itu sempet rame juga, viral juga. Mungkin kalau mau di riset nanti ya, di situ terjadi kebakaran tuh. Akhirnya saya di siang itu kan, karena kita kan pulang nggak mungkin kan, habis camping malam pagi atau siangnya pulang. Para camping atau yang teman-teman lain mungkin ya, atau yang masang tenda lain berpikir lagi rame tuh di sana tuh apa gitu. Akhirnya temen lari dari sana kan, sama mamangnya yang kita untuk izin atau untuk spotnya di sebelah mananya, dia bilang ada kebakaran dahsyat di atas. Jadi kan spotnya Mandalawangi itu nggak jauh daripada pasar. Oh, jadi nggak jauh jaraknya? Nggak jauh jaraknya. Sekian meter lah ya. Sekian meter. Kita itu kan kebingungannya motor di saat itu ya. Kita aman gak nih motor gitu, kendaraan yang memang kita lumayan kan pada dari Jaksel, dari Depok berangkat ke sana. Akhirnya berpikir di situ saya langsung beda mukanya tuh. Saya udah nggak mikirin tuh motor atau apa, saya berpikir saya ngelihat karpet itu apa gitu, kenapa bisa ngelihat gitu. Akhirnya saya nggak mau cerita nih sama temen dulu. Akhirnya saya cerita, dia takut gue pulang kenapa-napa, katanya kan di situ nggak boleh sompral, nggak boleh apa. Akhirnya cerita sama temen-temen, wah ini bahaya banget nih. Soalnya kenapa? Tahu-taunya tuh dari pagi sampai dari yang pas pagi siang itu ada satu temen yang nggak ada dari semalam. Dari semalam hilang. Gitu. Itu makanya tuh saya bingung. Entah saya itu diindikasikan dimimpin itu harus ngejemput temen yang hilang atau gimana, kan masih kayak tanda tanya, ini kan gue mimpi atau enggak sih gitu kan. Akhirnya saya berpikir ya udah tuh, pas dicek lagi, kecek motor kali, nggak mungkin nih ngecek aja udah dia kan, masa orangnya dia lagi. Dulu sempet naik gunung juga, kalau emang dia lagi itu memang ada drill ya kan, dari pos berapa dia ada. Ini kan jarak daripada kita pasang tenda sampai sana itu nggak terlalu jauh, cuma lurus doang, naik bukit dikit udah. Akhirnya nggak ada, kita cari langsung ngadu daripada si pos itu kita tempat register tuh, tanya lah emang berapa orang kan, dilihat kan tuh, dilihat berapa orang. Akhirnya wah iya, satu orang nggak ada. Si abahnya atau abangnya itu bilang, dari kalian ada yang dimimpin atau ada yang aneh nggak gitu. Akhirnya saya nggak mau cerita kan, daripada kenapa nih. Saya bilang, akhirnya saya cerita bahwa saya mimpi ngelihat karpet merah. Wah gitu, dia langsung kayak wah gitu. Jadi indikasi, mungkin kalau orang sana kan identik Sunda ya, maksudnya kayak orang Karun sana tuh kayak ibaratnya wah ini pasti ada yang nggak beres nantinya gitu. Akhirnya tapi saya nggak bilang, kenapa nggak bilang, ya udah saya kayak biasa aja kan, mimpi aja gitu mikirnya. Akhirnya nggak taunya si abang itu bilang nanti bawa aja ke Cianjur, kan dari Cibodas itu ke Cianjur nggak jauh tuh, tapi kamu ikut yang mimpi ya, soalnya ini pas kamu malamnya mimpi itu siangnya dahsyat kebakaran. Terus juga dia kaget temen kita nggak ada kan, makanya kan mikirnya ya Allah kok. Itu berapa orang? Itu kita di sana register 9. Yang ada itu 8. Yang tim warawirinya itu kan 3 gitu kan, ngangkut ini itu. Akhirnya satu orang itu nggak ada, kemana gitu. Kita paling apa sih, communication kan, pada megang handphone akhirnya tuh
nggak bisa dihubungi, nggak diapa-apain. Kita ke tendanya dia, tau-taunya ada handphone dia, barang dia ada semua. Berarti kan memang dia badan aja yang keluar entah kemana gitu kan. Akhirnya kita kebingungan. Di sana udah indikasi si Mamang ya, kalau saya bilangnya tuh waktu itu Mamang itu bilang bahwa emang kalian pasang tenda di mana? Di paling ujung itu deket curug. Kan ada batasnya, nggak boleh kalau kata orang kita gitu, bahasa kita. Tapi kan dia kayak agak-agak Sunda gitu. Siapa yang suruh di situ gitu, katanya kan nggak boleh di situ. Lah anak-anak mikirnya paginya biar ke curug deket. Ternyata memang ada batasan di Mandalawang itu yang memang nggak sampai ujung gitu, jadi biar kelihat. Akhirnya dia kan pengelolaan juga ibaratnya kesalahan kan, lolos nih ada satu tenda yang ini. Akhirnya sambung cerita langsung kita pencarian dong. Dia udah langsung pencarian, tapi saya sama 4 orang nih 2 motor sama mamangnya motornya dibawa ke Cianjur itu, ke rumah yang katanya orang bisa deh. Dalam arti ya udah daripada temen gue malah nggak ada gimana. Karena itu pencarian kan dipencar sama timnya si Mandalawangi, dicek di pasar yang kebakarannya apa, karena kan momentum hilangnya temen aku itu barengan sama siangnya kebakaran. Akhirnya aku berangkat di situ baru kayak ke rumah Abah, orangnya udah tua ya. Di situ udah tua, jadi kayak rumahnya tuh kayak dikit pabrik ikan tongkol gitu, emang langsung bau. Pas masuk tuh ya udah dia ngomong deh pakai bahasanya dia. Saya kan memang asli Jakarta ya, maksudnya nggak begitu paham bahasa Sundanya. Ngomong cerita gini sampai kebakaran gini. Nah temennya nggak ada, tapi ini si anak satu ini dia nunjuk saya, maksudnya kalau bahasanya saya nih syaratnya yang memang udah dimimpiin bah gitu. Akhirnya saya sendiri diajak masuknya dalam arti kalau saya kan orangnya kayak gitu-gitu, maksudnya ini kayak diritualin apa-apa nih, tapi gue buat temen gue nih biar saya itu pulang lengkap lagi. Akhirnya ya udah ikutin dia gini-gini. Di situ saya di kamar itu langsung kayak ada satu gelas yang memang dibacain dulu sama mereka tuh, dan dia tuh kayak zaman baheula banget, cep gitu deh bahasanya yang saya denger itu kayak jampe-jampe lah, kalau bahasa orang gandul itu kan kayak jampe-jampe nih orang nih. Gue udah merinding tuh, iseng kan, nyep gitu, minum gitu kan, minum jangan dihabisin, disuruh balur di kaki dulu, balur muka semua. Akhirnya disuruh langsung wudu dulu tuh. Nah setelah wudu itu mungkin saya disuruh sholat kali ya, kan nggak mungkin kan, atau kita gimana gitu kan, mikir kan masih ya, wudu lagi repot banget nih, ini lagi pakaian kayak gini gitu kan, lagi pakaian Evan mau camping gitu. Akhirnya ya udah ngikutin aja, kasih sarung sama dia. Dikasih sarung sama dia itu, saya ngikutin dia sholat di satu ruangan itu. Di situ saya sholat, langsung saya berpikir, wih, pikiran saya langsung ke karpet yang semalam loh. Ini nggak apa-apa kok, langsung merinding ya. Itu kayak gitu, kayak, lah, saya kan sholat ya, soalnya kita sholat khusyuk gitu kan, sholat tuh khusyuk. Tapi seketika kan kita dengar suara si babanya, kalau kita ngomongin baba aja biasanya, baba kayak babanya itu, si abahnya itu kayak Allahu Akbar ya Allah, kayak Allahu Akbar. Akhirnya lah kok gue udah kayak di karpet yang semalam. Itu posisinya pas melek kamu sholat? Pas udah sholat, pas udah kayak kok saya udah di sono, kayak di sono itu dalam arti yang semalam, yang malam mimpi itu. Iya, makanya kok lah gimana ini, berarti harus ngikutin jalanan nih, jalan karpet itu. Maksudnya itu, mungkin ya si Abah indikasi, tanya nih ke bapak-bapak yang kamu lihat. Oke. Aduh, di situ kan saya ibaratnya, tapi dengar suara dia, itu posisi emang sholat. Saya inget banget itu sholat, bener-bener posisi sholat, cuma ruangan gue bener-bener gak ada cahaya, gelap full gitu. Akhirnya udah saya ikutin. Di situ saya barulah ketemu tuh, tapi posisi saya mungkin kayak direp-rep gitu, kayak, ya Allah, takutnya tuh. Nanya ke dia gitu. Akhirnya setelah pas udah posisi di kala saya udah mendekati kan, di mimpi itu kan saya ibaratnya kayak maju mundur sampai dia kayak ibaratnya ya udah hilang. Di situ saya sampai ya udah ini buat temen gua. Ada juga pikiran yang memang jangan sampai teman saya nggak bisa balik nih, hilang nih, atau diambil sama dia kali ini gitu kan. Kita kan nggak tahu kayak misi-misi kayak gitu kan. Akhirnya udah ikutin. Saya pun udah nggak sadar bahwa saya yang penting udah ngikutin suara tuh si baba itu kan, udah ngikutin. Setelah sampai itu di belakang dia ada cewek, bukan cewek, kalau ibarat kata dayang sumbi gitu, ngerti nggak? Maksudnya kayak dayang gitu, kayak dia itu kayak pakai kebaya gitu,
Tapi saya tuh setelah posisinya dia di belakang si bapak itu nggak sempat nanya, saya langsung kayak gimana ya, resep banget nih tuh kayak kok cewek cantik nih gitu kan, maksudnya kan dalam arti. Tapi ya kita seisengnya kok pakai bajunya kayak zaman-zaman baheula gitu kan, kayak orang zaman dulu kan yang memang dia identik ininya rame, berkonde atau apa bajunya. Kalau itu posisinya rambutnya diurai dia atau? Posisinya rambutnya tuh kayak ada apa sih namanya kayak orang nikahan tuh yang Oh gede-gede. iya. Oke, Kayak ada gitu-gitu doang, kondenya kayak konde gitu-gitu. doang. Tapi untuk looknya si cewek ini cantik. Di situ saya langsung kayak menoleh gitu, langsung kayak dia begini doang. Gini. Ini si bapaknya nih dalam arti. Saya langsung ngomong tuh. Saya mencari teman saya yang hilang. Di situ tuh, kok nggak ada, kemana? Dia nunjuk ke arah yang memang kalau posisi pintu Mandalawangi ke gate-nya itu atau pintu masuknya awal itu yang kebakaran, maksudnya arah gitu kebakaran doang. Maksudnya tuh saya ikut ke sana. Lah di situ saya mikir ya, karena di mimpi saya kalau sama bapaknya ada kan mungkin saya berani tuh bapaknya ngikut. Kamu sendiri ya? Sendiri di mimpi itu kan, saya kan taunya lagi sholat doang itu di saat itu. Akhirnya tuh saya ikutin jalan, disitulah baru saya sama si nggak bapak itu yang di belakang dia. Oh si cewek Si itu? cewek itu saya mikirnya bahwa dia ini pengawalnya atau apa, tapi nggak mungkin. Putrinya ya mungkin karena kan cantik, nggak mungkin kan dia punya pengawal tapi cantik gitu kan, maksudnya berpikirnya di situ aja. Akhirnya ya udah di situ saya dilepas itu posisi ini kayak udah api. Dan saya ngelihat teman saya di kolong daripada ada satu bedeng ya, bahasanya bedeng ya, kayak bedeng orang jualan gitu di pasar Cibodas itu, ruko-ruko, tapi dia model bedeng gitu kan, bukannya tembok-tembok. Dia lagi nangis, tolong, gitu. Berarti kan logika aja. Berarti temen saya ini di pasar yang kebakaran itu, ya berpikir, ya udah berpikir positive thinking aja kan. Saya tolongin. Itu pas saya bangun dari situ, saya udah muntah. Dia langsung muntah. Oh, kamu sadar? Langsung sadar tiba-tiba. Di situ saya cuma ngerasa nggak enak muntahnya itu karena kan ada sejadahnya beliau nih si bapak itu yang memang jadi kotor atau gimana, sih langsung berpikir di situ. Udah dia bilang gitu. Udah, Mang. Ya nanti kesini kadi gitu kan, maksudnya untuk kasih minum lagi untuk ini. Akhirnya dijelasin lah bahwa jadi ini ada si Mamang ini untuk translate bahasa lah gitu, karena saya kan bahasa Sundanya nggak begitu paham kan, di translate bahasa akhirnya bahwa indikasi ada kejanggalan nih yang dimana orang sana berpikiran saya bawa sesuatu di situ atau dari tim kalian. Nah sebenarnya itu si teman saya itu sudah dibawa dari semalam. Akhirnya saya dimimpiin untuk mengindikasikan lu mau ngikut atau mau nolongin dah gitu. Setelah saya masih ragu-ragu kayak gitu kan tiba-tiba dia udah hilang dari semalam. Nah kita kan posisinya kalau udah kayak gitu udah nggak mikirin yang lain-lain. Gimana taunya udah di masing-masing tendanya. Akhirnya kan anehnya itu kan baru pagi ketahuan gitu kan. Akhirnya ya udah terus gimana nih? Ya kita kembali ke pencarian tuh, kontak temennya pencarian itu, masya Allah ya teman saya hidup ya, posisi hidup. Cuma ya gitu. Kayak kena kebakar, tapi kena bakar tuh kayak bekas debu yang udah nempel doang. Makanya orang-orang tuh mikirnya orang tidur aja awalnya. Pas dibangun itu apa udah meninggal apa udah nggak ada, karena kan nggak mungkin kebakaran dahsyat gitu, nggak ada tim SAR sana atau petugas sana gitu kan. Itu ternyata emang udah dievakuasi nih. Jadi lucunya yang bikin anehnya tuh tim kita cari nggak ada, tapi wujud asli orang sananya indikasinya itu orang udah dievakuasi. Mikirnya anak pedagang atau siapa, karena kan posisi dia itu udah dari semalam. Posisi semalam kita mau tidur di camping gimana sih, kan nggak kayak orang kayak mau wisata bat atau mau camping bat, nggak kayak gitu kan. Akhirnya ya pakai baju tidur lah bahasanya. Iya, akhirnya kita langsung samperin ke tempat bukan pengungsian ya untuk evakuasi itu. Di situ kan ada orang yang udah kena atau apa, ada yang jadi dia gini, bahasanya orang sana tuh dia nyelamatin barangnya, tapi dia kena nih, bela-belain sampai kayak gitu, ada yang kayak gitu. Sadar ada tuh. Dia kayak gitu-gitu bingung, gue di mana? Wah, kok gue pada gosong nih. Jadi kayak orang linglung awalnya tuh. Wah, ya udah mau nggak mau kan kita bapak itu harus datang nih si bapak untuk penolongan akhir nih, karena kan kita dari pengelola disuruh ke sana kan, atau kalau ada apa-apa mungkin dia udah sebelumnya
ke bapak-bapak itu atau ke bapak-bapak itu. Akhirnya ya udah ditelepon lagi, bapak itu datang, ya diobatin lah sama pakai caranya mereka, ada diobatin bahwa indikasi itu malamnya ini dia ngencing atau buang air kecil. Ternyata baru kan dibeberin tuh. Di situ tuh kita ibaratnya kayak orang bikin film nih, orang warga-warga ngerubunin gitu, kayak ngeliatin ada apa sih gitu. Padahal yang tahu sebenarnya kan pengelola, saya sama Mamang yang diajak sama saya ke bapak-bapak itu. Akhirnya begitu saya dia balik lagi disuruh ke sana gitu, balik lagi ke sana, ternyata ada kejanggalan di mana ada yang suka sama saya. Itu kan saya mikirnya, kalau saya mikirnya positive thinking aja ya gue kan aja maksudnya sholat gitu, maksudnya nggak pernah kayak gitu-gitu. Cuma kok kalau sampai bisa disukain kayak gitu, kok bisa sih, ada apa sih sebenarnya gitu. Akhirnya terbukanya si bapak itu ngobatin udah kelar, jadi saya harus numbalin orang untuk bisa sama dia nih, si Putri ini nih. Tapi kan saya berpikir saya hanya dianterin dia untuk ke lokasi kebakaran. Iya, kebakaran si temen kamu kan. Akhirnya si Abah itu indikasi kayak berpikir ini mau gimana gitu, soalnya nggak bisa pulang dulu gitu. Jadi dalam arti itu nggak bisa pulang dulunya, kayak abahnya itu mikir ya udah nanti kalau ini udah kelar baru kalian semua udah boleh pulang, daripada di sini kelar, di jalan kenapa-napa gimana. Ya udah kita mutusin, ya udah emang ini apa sih kita nih orang mau seneng-seneng mau inian kan ke alam malah kayak gini. Cuma gara-gara salah satu orang yang memang buang air kecil sembarangan. Dia kencing di mana emang? Dia itu nggak jauh dari jalur yang curug itu, yang memang tebing-tebing itu nggak boleh sampai situ sebenarnya. Nah dia kencing di situ? Dia di situ awalnya. Terus dia nggak sadar? Dia nggak sadar sama sekali. Tiba-tiba ya udah, kita pun malam kan ya udah tidur kita dia sama kita, yang penting tenda kita ada berapa nih, 4 orang, ya udah. Kita kan nganggunya pas pagi nih ada 1 orang yang nggak ada ternyata kan gitu. Akhirnya setelah diobatin kayak gitu ya udah bawa. Jadi ada yang udah resep sama saya, kalau kata orang sana tuh tertarik ini mah, kata dia gitu. Lah kok bisa gitu, saya kan nggak sombral dari pertama masang tenda, kita kumpul, kita doa gitu, ibaratnya tetap jaga etika, tetap jaga attitude, karena kita bukan sekali 2 kali, lagi kan kayak di tempat-tempat kayak gituan kan, kita menjaga banget deh. Ternyata daripada pusing-pusing, akhirnya gini, saya dibilang sama bapak itu, kalau saya kan kayak gitu kan yang percaya nggak percaya sama orang kayak gitu, yang penting jangan sampai pulang kenapa-napa, udah deh gitu aja, jangan ada ancaman kayak gini. Kita nggak apa-apa, nggak kelar sampai sore atau ketemu malamnya, kita udah balik aja, biarin kasarnya uang kita angus nggak apa-apa, yang penting teman saya ini jangan kayak orang gila ntar pulang nih nyampe Cinere gitu kan mikirnya. Akhirnya barulah ritual di situ tuh, kalau bahasa saya ritual, maaf ya teh ya, maksudnya ritualnya itu dalam arti diujinya dalam arti dua-duanya baru sholat nih. Oh kamu juga sama teman kamu gitu. Mungkin kalau maksud si baba-baba itunya mungkin biar yuk kita sama-sama datang ke sana gitu mikirnya ya kalau saya. Cuma kan di saat situ ya udah, kita kan kayak orang sholat udah kayak orang biasa aja gitu. Cuma harus mengikuti gerakan dia yang memang saya ingat itu ya sholat biasa, kayak kita sholat semestinya gitu gerak-gerakannya. Cuma setelah habis sujud pertama, pas bangun lagi itu langsung kayak beda tempat. Beda yang saya bilang itu, akhirnya di make sure nih. Nah, kenapa teman saya kayak orang linglung gitu? Kenapa? Udah nggak apa-apa, yang penting ntar lu bersih-bersih, ikutin aja kayak gua nanti. Lu kalau dia Allahu Akbar, lu ikut turun, yang penting lu husu aja. Soalnya gue ditegesin pas pertama gue kayak gitu, dan gue bisa ngelamatin lu dari situ, gitu kan. Akhirnya tuh ya udah, dia kan posisi ya compang-camping ya. Sarungnya dari dia, bajunya dikasih juga karena emang kotor kondisinya tuh. Teman-teman kan udah pada packing lah atau apa untuk jaga-jaga. Akhirnya dia ikut sholat bareng saya tuh. Ini bener-bener ya, the real, saya nggak merinding apa-apa ya. Seumur-umur saya nggak pernah yang ngerasain mimpi yang sekonyol ini, separah ini, dalam arti ini sebenarnya mimpi apa sih? Ngaco, ini kalau saya bilang ngaco. Saya itu gini, pas mimpi tapi itu ada dia. Nyata. Ada dia nyata. Dia nengok, saya nengok kan ya. Lah. Dia ini yang temen yang kata pipis sembarangan ini. Dia gitu. Dia gini. Iya karpet merah. Saya ngomong tapi di sana ada bapak-bapak ya kan. Pertama, yang kedua gue kesana ada cewek itu
Tapi saya ngomong nih, soalnya saya pengen nyelamatin dia nih di mimpi itu kan. Sebelum kita ke sana, lu kemana? Gitu saya jadi berdialog di dalam mimpi. Sana, berarti kan sana, jalan keluar. Wih, curug ya? Lu ngapain? Ngencing. Ayo kita putar balik. Saya merinding ya, maksudnya dalam arti saya sampai segitunya sama temennya. Putar balik. Enggak, saya mau ke sana aja. Takut. Gue mau ke sana takut, mungkin dia bilang gitu. Saya paksa, ayo muter balik, minta maaf dulu. Saya masih kayak gitu. Soalnya kenapa? Itu awal muasal yang memang elunya hilang nih. Gitu. Kan udah dibilang kita kayak buang BAB, ngomong, nggak boleh sompral atau apa-apa. Karena itu katanya kalau di Curug itu ada kayak apa gitu dah pokoknya deh, istri saya di sana gitu kan. Kalau di Mandalawang gitu akhirnya saya paksa, Masya Allah itu seketika kayak ada angin yang memang saya tuh kayak ngerek orang yang memang takut gitu. Di situ saya ngelihat cuma jarak berapa meter itu orang, bukan orang ya, maksudnya kayak makhluk gede yang memang dia tuh begini aja nih, begini dalam arti, tapi matanya ke teman saya. Oh, tapi tinggi gede? Tinggi banget itu. Kalau saya pun dalam aja begini kali ya, maksudnya dalam postur yang segini aja dalam kan terus kayak gitu. Saya bilang minta maaf nih, hampura kalau teman saya lancang gitu. Dia tetap melotot, gak mempan nih, lu harus ngomong gitu. Lu harus ngomong nih, maksudnya dia harus ngomong nih. Akhirnya tuh dia kayak ngomong itu kayak gemeter, itu kayak dia itu kayak gimana ya, matanya merah. Merahnya itu kalau kita logika aja ya, kalau kita sadar ya, ngelihat merah itu kan yang memang condong, ya udah ada 2 titik merah. Jadi kayak laser, teh. Merah itu kayak laser yang memang condong ke teman orang saya itu. Makanya kan saya pikir minta maaf. Kita nggak tahu kan, kita nggak usah takut. Kita lagi di rumah Baba. Tuh, jadi saya udah biar dia minta maaf, udah lu nggak usah takut. Udah ngomong aja sama dia, sama saya nggak mempan gini. Akhirnya pas dia mau minta maaf, tek, yang bapak-bapak sama putri itu datang di belakang. Datang tiba-tiba. Balik ke posisi begini nih. Dia begini. Nah ini kan kita masih di tengah-tengah karpet itu kan. Itu pertama emang kayak kerincing. Kita tuh kayak orang aneh berdua di situ. Ada kuda nih, kata dia gitu. Ada suara kuda. Tapi suara kerincing kuda, tapi nggak ada kudanya. Dari kejauhan itu akhirnya baru tuk. Si bapak itu sama putrinya sebelah kanan. Bak. Saya nengok, dia nengok juga kan akhirnya. Wah, saya langsung istighfar dalam arti, astagfirullahaladzim, saya nyebut tuh, ya Allah. Gimana ya, saya mikirnya, itu cewek yang saya liatin kemarin gitu maksudnya kan. Saya ingetnya di situ. Di situ karena saya udah nggak terpaku sih kecantikan cewek itu. Udah takut sama yang di sebelah sono nih. Gitu dalam arti. Yang nganuin temen lo itu. Iya, gua harus fokus aja nih minta maaf. Akhirnya, dia nggak bener-bener takut nggak minta maaf. Dia tuh kayak orang gemeter, kena dingin, beku gitu. Saya ngomong ke yang pihak ini nih, yang datang 2 ini. Tolongin teman saya buat minta maaf ke mereka. Kita nggak tahu mereka siapa. Kalaupun kita ganggu, kita minta maaf, kita izin maaf. Yang saya tahu, jadi saya kayak berdialog, nyampe ini dia, ayo bantuin ini dia ngomong gitu dong. Saya posisi gitu. Dia cuma gini doang nih. Pertama saya udah jelasin gitu. Yang saya tahu dia melakukan kesalahan yang fatal. Malam-malam kencing di jalur deket curug. Ditambah kita minta maaf sudah melanggar daripada prosedur pengelola bahwa perbatasan kita langsung tancap di sana. Akhirnya dia tuh kayak itu kayak bener-bener kalau saya berpikir ya kayak memang suasana pasar di situ. Suasana pasar yang memang rame, gerumung gitu kan, beli gitu tuh. Ada suara itu. Ada, tapi dengan validasi yang memang terlihat dengan looknya yang kita lihat, cuma si makhluk itu sama si teman saya, sama si bapak sama putri itu. Dia datang, mungkin dia berdialog tuh. Nah si putri itu kayak gini doang nih, kayak gitu. Akhirnya saya langsung diginiin sama si bapak. Saya berpikir langsung, enggak, gue takut. Gue takutnya
dijadiin apa nanti nih, persembahan atau apa. Gue selama nonton film-film horor ada yang kayak gitu-gitu tapi nggak tahu lah itu film apa dulu. Kan kita udah interest ke sana kan di mindset kita tuh. Enggak. Cepat gitu kalau bahasanya dia maksudnya. Tapi bahasanya itu kayak bukan weton ya, apa kayak Jawa. Bukan Jawa. Sundanya tuh kayak Sunda. Halus banget. Sampai nggak mau itu saya nyamperin dia. Putrinya itu dengan gemulainya dia nyamperin saya. Masya Allah, saya cuma ada 2 pilihan. Ngelamatin teman saya, apa saya kabur udahin ini. Mau saya nanti tiba-tiba udah sholat dia muntah lagi atau gimana, saya nggak peduli. Yang ada pikiran saya di situ. Akhirnya saya berpikir untuk, ya namanya teman gimana sih kita ya, kecil bareng sama dia. Ya udah, saya ikutin tuh dia di situ. But saya berpikir udah, daripada pulang teman gue kenapa-napa, teman gue jadi gila linglung. Enggak dah, walaupun dia salah, dia tetap teman gue gitu kan. Akhirnya saya berpikir untuk ikut tuh. Jadi kita diiringin sama dia. Di situ terendus, wangi banget teh. Wangi banget, merinding ya, bener-bener ya. Itu wanginya kayak kalau kita ngelawat atau beli kembang-kembang orang meninggal gitu. Bunga apa sih itu? Kantil-kantil gitu, kayak wangi kayak, wih, kayak gitu-gitu kayak sampai, wih, ini kok, wih, kayak wangi aja gitu kayak. Di situ kan berhadapan kita tuh. Jadi saya diantarin ke bapak itu untuk berhadapan ke si makhluk yang hitam itu. Akhirnya dia langsung tuh untuk berdialog mungkin ya. Mungkin berdialog, dia mempersembahkan, maksudnya mempersilahkan ya, dalam arti saya harus ngomong, tapi apa daya, saya nggak bisa bahasa Sunda kan. Udah pakai bahasa gue, yang penting gue kelar, gue pulang, temen gue selamat, nggak gila, nggak linglung. Udah mikirnya di situ, dan kita pulang selamat sampai tujuan, seperti biasa lengkap. Udah, saya ngomong, saya kayak gitu, mohon ampun tuh, saya kayak bener-bener kayak maafin teman saya, mungkin dia nggak tahu awalnya gimana, kita semua udah capek tertidur, dan juga kita nggak tahu bahwa dia ternyata udah nggak ada dari semalam. Alhasil bahwa ketahuan ditolong sama bapak bahwa melakukan kesalahan dari awal, juga saya minta maaf gini. Pokoknya yang penting saya pulang udah nggak mau ikut campur gini. Di si yang orang tinggi itu mata merah itu kayak gitu, kayak dalam arti karpetnya itu kayak seolah-olah tuh dilipat sama dia. Ditutup. Masya Allah. Kayak ditutup gitu, kayak ibaratnya kayak udahan lah gitu kalau bahasanya kita, ibaratnya udahan lah. Dia kayak gini-gini, nggak tahu dia mungkin ritualnya dia ya atau apa. Dia kan gede ya, maksudnya dia kayak, wah gede banget, kita aja kayak minta maafnya kayak gitu banget. Akhirnya tuh si putri itu nyamperin ke si dia itu bahwa tarik gitu, dalam arti jangan ada karpet merah itu. Tapi si putrinya itu bilang ke si bapak yang besar itu, si makhluk yang besar itu, nunjuk ke saya. Wah, itu bener-bener di satu posisi itu saya bingung, saya takut. Saya takutnya dalam arti, apa salah saya pas awal ngelirik? Masa iya dunia saya, pribadi kan kita ngelirik nih langsung demen nih, gue sama cewek. Apa di dunia mereka kayak gitu juga? Kan ibaratnya kita cuma kayak pandang gitu kan. Di situ udah campur aduk tuh. Akhirnya setelah itu tiba-tiba karpet nggak ada, itu baru teman saya lihat itu, saya kabur dong, kita bangunin. Ah ini gimana nih? Takutnya dia udah sadar pas sholat, ntar saya ditinggal gitu kan mikirnya kan ya. Tapi masih ada dia, bangun dong, tolong dong. Dia bangun tuh akhirnya. Panas gitu. Akhirnya tuh dia kayak posisi yang memang saya pegang itu nggak panas, tapi dia kayak ngerasa panas. Hei, istighfar. Kita ini bukan di mana-mana, bukan di rumah bapak-bapak tua tadi itu, lihat tuh. Pas dia lihat tuh, gitu doang tuh. Dia lihat nggak ada apa-apa. Pas saya lihat itu masih ada. Jadi saya seolah ini jadi saya yang gila gitu, maksudnya kan dalam arti, lah, yuk pulang yuk, ngapain sih? Gua kan udah ngencingnya. Dia udah kayak awalnya dia pertama, lu ngapain sih? Gua punya temen gila lu. Kata dia. Iya, punya temen gila lu. Udah, ayo balik. Tadi dulu belum kelar ini.
Jadi tuh dalam arti keanehan yang memang saya alamin itu kayak ngomong dua arah tapi padahal arah yang pertama tuh nggak kayak gitu. Jadi saya berpikir, wah ini kok jadi kacau gini ya? Dia sehat, gue yang kebingungan nih, gue harus gimana nih? Akhirnya saya mutusin, udahin itu kabur. Kayak kabur tuh ke balik yang ke arah tenda itu. Tiba-tiba saya, di kamar itu udah joplak berdua. Kebanting. Itu jarak saya sholat, dia imam, saya kan makmum berdua. Dia mental ke sini, saya di kesini nih, nggak jauh. Paling ya posisi kayak gini kan, maksudnya dalam arti namanya ruangan kamar beliau kan, kamar si bapak itu. Akhirnya saya kayak bangun tuh kayak wah, aduh, dia udah kayak biasa kan maksudnya. Wah, gue di mana ini gitu. Udah ntar dulu. Gimana gitu, kumaha. Ini udah selesai, udah kelar. Saya ngomong ya belum. Ada ini udah kelar dia, saya belum. Ulah kali itu, maksudnya nggak usah takut, nggak apa-apa gitu. Maksudnya kalau bahasa Sunda dia tuh, yaudah Pak, maksudnya Bah, kita keluar dulu nih. Maksudnya sama orang sini tuh, yang bisa translatornya. Karena kan Sundanya ini banget, kita bahasa Indonesia cuma dikit banget yang kita tangkap. Akhirnya, yaudah kita ke depan ke rumah si bapaknya tetap di posisi situ yang memang, ya udah berada di situ kan. Plus, ya udah akhirnya dijelasin tuh di translator mereka yang memang abahnya ngomong. Si mamang itu. Nah, mamang itu ngejelasin bahasa Indo. Karena kan dia kalau dibilang tua ya tua bener ya bapak itu ya. Terus juga ibaratnya ini banget ya dia bener-bener ngomongnya saya nggak paham Sundanya dia. Akhirnya dijelasin bahwasanya memang ada yang nggak suka di awal, terus nggak boleh sembarangan itu. Dan ternyata ada salah satu yang suka sama saya. Kalau saya kan berpikir the real-nya ya kalau emang mimpi, ya udah gue mimpi di rumah gitu atau dimanapun gue tidur mimpi. Tapi kan saya mikirnya emang udah kejadian, udah bener-bener kejadian. Tapi di dalam cerita itu kan maksudnya yang saya di sana itu lama ya. Itu pas dilihat mah kita cuma kayak sholat berapa menit gitu kan. Akhirnya dijelasin sama mereka, nanti semuanya balik ke tenda, jangan dirapihin dulu. Lah, udah dirapihin gimana sih? Balik udah nggak apa-apa dah gitu maksudnya mamang yang bisa. Abahnya ngomong lagi, translator lagi, nanti semuanya ke arah curug. Jadi di curug itu ada katanya itu ya, maksudnya di curug itu ada pemandian yang memang bikin cantik. Oh, awet muda. Iya kayak gitu. Nah itu dia ngeluarin kotorannya dia, gak jauh dari situ. Mikirnya dia ya udah gue bilasa gampang, dan ternyata itu nggak boleh di apa sih namanya, tempat camping. Nggak boleh mandi, nggak boleh BAB, nggak boleh buang air kecil. Berarti kan orang udah fatal nih gitu. Akhirnya tuh kita datang ke sana, nih ya itu kan udah pas udah ininya udah kelihatan ya. Ternyata di tebing itu dilihat dilarang mandi. Itu nggak bisa. Kalau mau orang wisata tuh curugnya belah sono gitu. Maksudnya yang curug yang satunya. Sampai sekarang pun masih ada mungkin bacaan itu kalau saya kesana lagi ya. Di situ ya udah. Kita tuh kayak izin pulang, minta maaf di situ berdoa. Yang bener deril yang seumur-umur saya nggak pernah alamin ya. Pas udah minta maaf itu kayak kok tiba-tiba mendung. Ya berubah tuh. Tuh aneh banget tuh. Akhirnya dikondisionilnya kan si Abah itu kan nggak bisa warawiri, maksud dalam kondisi tua seperti itu kan. Ya udah kita kan pengelola aja ya, ibaratnya ya udah aman nih dia orang sini, dia tahu kali penghuninya sama dia nih, udah dipercaya sama si Abah juga kalau ada apa-apa atau kena janggal kayak gini. But ya udah akhirnya jangan takut kalau ada angin apa-apa, ya udah terus doa minta maaf. Kita mau pulang jangan ada yang ganggu gitu kan. Ya udah clear di situ kan. Ya udah kita pulang, lu aman. Tapi gue minta maaf sama lo semuanya jadi kacau cuma gara-gara gue. Nah, lu buat pelajaran kita juga nih. Gak boleh sembarangan. Kalau emang camping itu dibatasin. Kita kan posisinya 9 juga nih, hati-hati gitu. Masa aneh kan, ganjil. Yang ada cuma 8, satunya kenapa-napa. Terus juga yang memang the real-nya, yang anehnya itu kan yang nyatanya tiba-tiba ada langsung kebakaran. Lu nya masa di sana, nggak lucu banget. Lu sama kita wisata, tiba-tiba lu ngapain ke pasar itu? Dia juga nggak sadar? Nggak sadar kan, saat itu dia nggak sadar yang pas diobatinnya itu. Akhirnya ya itu kita pulang. Kan pada kerja tuh saat itu kan. Saya kerja di Sudirman waktu itu. Yang lain pada kerja. Ya udah akhirnya tuh
Ya udah. Tapi pulang aman. Pulang aman aja. Dia juga udah sadar kan? Sadar, kita tuh sampai gimana nih kabar-kabaran aja, yang penting kita gandeng gitu. Jadi berarti bahasa kita tuh konvoy. Walaupun ada yang ke rest area atau istirahat tong bensin, kita ramein aja. Soalnya kita masih takut nih. Nggak boleh ada yang pisah, takutnya kita jadi kecelakaan atau apa kan. Anak-anak kan mulutnya udah pada itu aja kan, udah pada takut kayak gitu aja. Akhirnya berpikir, ya udah pelan aja tuh. Ya Allah, itu dari Cibodas Puncak aja itu kayak kita kayak naik sepeda, ngerti nggak? Saking takutnya itu. Sampai dikelasonin, bodo amat. Yang penting kita tetap pulang pada selamat bareng. Iya. Jadi lucu nih, kan saya di Gandul Cinere, dia ada yang di Pondok Labu. Jadi kita nih ngiringin sampai dia pada pulang dulu nyampe nih. Sampai motor terakhir itu yang rumahnya di Brigip, Ciganjur. Kita kan lewat Cibinong, tuh Mampang gitu kan. Akhirnya ya udah pada selamat, udah istirahat. Di situ kita masih kaget. Kalau yang nggak terlibat di situ kan bodo amat ya. Saya yang sampai, wah gua harus gimana ini? Kan bener-bener sampai rumah tuh kayak gimana ya. Udah Bismillah aja. Ya udah. Di situ udah mulai nggak ada rasa keanehan tuh. Kita ya main biasa kan. Akhirnya kan ada jadwal main futsal kan. Kita kan bikin tim tuh. Main futsal yuk. Biasa tuh futsal kan. Setiap rutinitas minggu sekali rutin. Di situ nggak ada yang mau berani cerita tuh di futsal tuh. Ngeri kan. Ya kita main futsal fokus. Tapi tuh ada yang aneh. Selama berapa hari kemarin? Enggak ada yang aneh. Enggak. Aman kita. Udah semangat biasa. Akhirnya yang anehnya aku teh. Kenapa tuh? Itu punya kejadian yang memang jalur itu kan yang dikenal sama orang-orang Gandul, Brigif, Muhammad Kafi, Cipedak, Jagakarsa. Ada salah satu jalan yang memang itu namanya Jalan Tanjatan Herman Susilo. Jadi kalau dari Ciganjur atau Muhammad Kafi itu turun, ntar tembus-tembusnya Cilandak satu arah tuh. Tahu. Tuh. Okay. Muhammad Kafi. Jadi mungkin kalau di searching juga bahkan ada sampai 30 sampai 50 kecelakaan di setiap tahunnya memakan tumbal. Dan aku salah satunya orang yang selamat dari kecelakaan itu. Gimana ceritanya awalnya? Wah, itu bener-bener. Jadi gini teh, pas banget memang kita udah bersih dari situ dari dalam arti. Itu berapa lama setelah kejadian hiking atau udah seminggu udah main futsal, berarti di minggu berikutnya. Karena shiftnya aku itu pas lagi masuk siang. Kan aku kerja di salah satu bank sortir uang gitu kan. Jadi kan ada 3 shift tuh. Nah aku lagi posisi shift siang di saat itu kan. Akhirnya gini kan, pas mau berangkat itu udah kayak ngerasain aja kayak, kok gue biasanya sarapan tapi gue enggak, sampai nyokap aja. Kan kalau orang sana kan biasanya kalau nggak lontong sayur nasi uduk kan sudah ada kan. Udah disediain. Oh lu kenapa gitu, udah sarapan gitu. Oh gak enak banget ya. Dari hati udah gak enak aja gitu maksudnya dari pagi itu. Nggak tahu Bu, Isal biasanya sarapan kan ya nasi uduk lain, gorengannya lain gitu maksudnya. Udah ciri khas orang sono yang sarapannya begitu kan. Tapi kayak nggak mau aja. Nah, terlintas tuh di sana tuh tetap terlintas. Kepikir yang masalah apa yang masalah itu ya, gila kali nih. Jangan sampai ini nih, gue lagi ada di cabang banyak nih. Jadi kan emang kerjanya sortir uang kan butuh ketelitian sama kefokusan itu. Akhirnya berpikir tiba-tiba jalan aja. Itu aneh, saya itu nggak ngeh kamu jalan ya? Nggak ngeh, saya jalan-jalan aja. Dan itu ditelepon berapa kali ya, sampai 6 kali. Kok nggak pamitan, ngecium tangan sama ibu? Biasanya gitu, saya selalu pamitan. Walaupun dia ke tukang sayur, kemana, saya cari-cari ini mana, mau berangkat gitu. Ini tuh anehnya saya nggak salaman. Pas udah nyampe, apa sih namanya, jalur setengahnya dari ini kan tau sendiri kan buncit, konek motor. Karena Sudirman tuh macetnya gimana, Mampang. Paling kayak kalau mau lewat jalur busway kan bahaya juga kan. Saya ngantuk. Wah, pas sadar tuh my mother. Dia itu nyokap banyak banget, 8 sampai 10 mungkin ya. Telepon. Kenapa sih nelpon? Lu kemana? Kita nyariin di rumah. Ditelepon gak diangkat. Tapi itu kan lu harusnya udah berangkat. Lu gak kerja bolos. Apa lu sakit ya ngumpet di rumah temen lu gitu kan. Kita kan biasanya kalau di zaman sekolah cabutnya gitu. Iya gitu kan namanya temen. Akhirnya itu si apa namanya nyokap saya jelasin. Lah kan tadi udah jalan. Oh iya belum salaman ya. Wah nyokap tuh kayak langsung mikirin yang aneh. Ada yang aneh nih. Ini anak aneh nih. Udah lu kerja semangat dong gitu. Maksudnya dalam arti dia tuh ya udah fokus aja. Iya nih doain nih soalnya kalau masuk siang tahu sendiri setoran di cabang
banyak banget yang harus disortir, bahkan sampai puluhan M tuh. Gitu ya udah. Bismillah aja ya udah. Ya udah salamannya lewat telepon ya, maafin ini salah Bu ya. Kalau saya kan anak yang paling deket banget sama ibu nih. Kalau saya orangnya tipikal. Akhirnya ya udah jalan aja biasa, udah sampai kantor. Di situ ada kejanggalan kedua yang di mana tuh mood ya. Kalau kita kan mood-moodan ya. Makanya di SOP perusahaan yang dulu nih bahwa setiap ada masalah di rumah gak boleh masuk ke kantor. Dalam arti gak boleh karena konsentrasi buyar udah. Tim, kalau ada Gitu. masalah di rumah diselesain. Iya, gak boleh. Itu bener-bener di notes banget, bahkan dia tulis gitu kan, gak cuma di tanda tangan kontrak gitu. Akhirnya tuh saya tuh kayak orang yang gak ada masalah kan ya awalnya kan ya udah kerja aja biasa, ya udah kerja. Kita kan emang posisinya sortir uang itu nggak pakai seragam, cuma pakai kayak celemek aja gitu kan, karena steril kan. Udah tuh kayak di tempat kerja itu kayak disorot-sorot kamera gitu kan, kita kayak di podcast gitu syuting. Banyak banget orang bogro. Ya karena kan lu bawa duit. Iya, akhirnya tuh, kan kalau di sana kalau sumpah selisih ganti. Saya ya seumur-umur ya ibaratnya nggak pernah 13M, 20M, 80M. Sortir itu kan pakai mesin tuh ya. Denomnya gocap sama cepek. Kita cuma masukin tuh ntar tuh turun tuh duit tuh. Yang palsu ntar baru di POP. Kalau ada palsu kita bikin BA, kirim cabang Margonda nih. Itu seumur-umur enggak. Itu saya selisih hampir 3 juta. Di situ kayak astagfirullahaladzim. Apa nih? Apa ini? Saya selisih-selisihnya itu cuma 200. Cuma cepek, kadang temen gocap. Kita nih kalau di sana sistemnya ganti ya, langsung ganti ya. Pas udah siangnya diinput sama itu kenapa ininya. bisa berkurang selisih? Nah ini makanya kan menjadi pertanyaan ya. Akhirnya di sana kan kalau seumpama hilang atau apa, validasinya kamera banyak. Dari orang kirim duit di bunker. Oh kita kerja di bawah, B1 tuh di bunker. Akhirnya tuh berpikir, wah apa sih gua apes banget ya. Lu serius lu ada duit lu segitu. Nah, gua nggak mau lah, soalnya juga pengelola bingung. Kok ada sih sampai jutaan kayak gini. Paling gede itu selisih 300 sampai 400. Itu pun cuma selisih tapi ada. Ya, sempil atau yang uang palsunya di jas sebenarnya asli gitu kan. Akhirnya dicek itu di CCTV saya nggak kerja. Di CCTV saya nggak kerja. Itu the real ya. Mungkin kalau izinnya dulu bisa kita comot tuh video CCTV-nya. Itu aneh. Jadi saya itu di ruangan kayak gini. Tapi diri saya kerja. Itu saya nggak kerja. Jadi sebenarnya bukan selisih. Ada nominal denom 3 juta yang memang lu nggak kerjain nih. Nggak masuk inputan. Tapi lu BA-nya itu ditulis hilang. Lu ngapain di situ, Sal? Dilihat di CCTV? Kerja. Kalau saya kerja. Nggak di CCTV, lu diem aja? Diem. Itu Masya Allah. Diem. Akhirnya dipanggil Anjungan. Anjung itu tukang dorong-dorong duit. Dia kan dorong tuh segunung-gunung tuh. Anjung panggil gitu. Ini dia kerja nggak? Wih. Saya sampai kayak astagfirullahaladzim, gue kerja coy. Gue ngerasain kerja kok. Gue nggak tidur, gue nggak ngantuk. Gue kerja. Anjung dipanggil. Sini. Ya, berarti kan Anjung itu kasih, ambil, baru setor. Tadi ini kan tim kalian, ya Anjung sini. Gisal dikasih berapa M? 13 M Pak. Kelar berapa? Tadi pas kamu warawiri ngambil uang sama ibaratnya kasih uang. Kan kita kayak di sekat-sekat gitu kan. Kayak di ruangan live streaming gitu kan. Jadi kita itu ngeliat temen jauh. Nggak boleh ngobrol, pandangan ke depan aja, fokus ke mesinnya itu kan. Semuanya saya ambil, semuanya kerja. Wah, tuh Pak, saya bikin sampai saya ngotot ya dalam hati. Seumur umur saya sortirisasi, saya bukan orang baru Pak. Dalam arti saya tuh nggak ngantuk, nggak capek, nggak apa. Fokus, walaupun ada masalah tuh lebih baik mendingan libur atau nggak masuk daripada kayak gini-gini. Saya sharing dong, gini aja Pak. Saya dulu 2 minggu yang lalu sempet atau sebulan yang lalu ya Pak ya. Saya pernah ke salah satu wisata, jelasin gitu semua. kan. Terus jelasin tuh, itu dalam arti mungkin kalau menurut orang sana konyol ya. Mereka itu kan di sana ada kepala. Ya nggak percaya lah. Bidang, lu gila kali ya, maksudnya dalam arti ratu. Apa sih gitu-gitu kan? Nggak percaya gitu kan.
Itu saya detail banget ya, maksudnya dalam arti semuanya sedetail yang diceritain di podcast ini dari awal diceritain. Dia berpikir apa? Dongeng, nggak ada kayak gituan. Oke, terus? Bapak cek kebakarannya, validasi dong. Ya kebakarannya kebakaran, gitu. Siapa tahu kebakarannya pas kamu lagi di situ. Wah di situ kita berkonde pala tuh ya. Tong. Astagfirullahaladzim, gue harus gimana nih? Yang ada nih, gue kalau nggak dikeluarin, udah mampus deh. Ibaratnya dalam arti, ya ganti tuh uang. Tapi kan uangnya bukannya itu ada uangnya? Tetap ganti, kan di sana udah kekirim. Oke. Jadi makanya kita bikin berita acara BA itu. Jadi kita berantemnya sama sales tuh. Sama sales sama siapa tuh yang nerima uang tuh kalau di ATM. Teller. Seumpama nih, Teh Ria 500.000 palsu, udah Teteh yang ganti. Nah kalau yang sortir, di sana bener dihitung. Sortir yang ganti, makanya sistemnya langsung ganti kayak gitu. Saya dua pilihan nih, gini. Akhirnya video itu diambil nih dalam arti nih. Anehnya, dia juga gini mikir ya. Kalau logika itu 3 juta yang belum, berarti 13 M berapa juta itu udah saya kerjain. Berarti posisinya siapa yang kerjain itu? Kalau di video saya diem. Lo diem aja emang? Kalau diem, saya pun sampai astagfirullahaladzim ya Allah. Kok gue nggak kerja gitu? Padahal the real anjungnya, itu uang udah habis. Maksudnya dalam arti yang tadi doang tuh udah dikerjain. Orang anjungnya, hah, kok bisa ya? Temen nggak mungkin jahil, kita tuh dikunci. Nggak bisa kita nuker duit, nuker denong. Sendiri. Kita tuh udah fokus di kamera aja. Akhirnya tuh saya berpikir, di pengelola bingung, di saya bingung, semuanya bingung. Tapi pengelola ngeh. Ibaratnya mikir kan, misal kerja, tapi dilihat kan diem aja. Gak kerja. Tapi kan ada laporan. Nah yang ngetik siapa? Dia mikir itu kan? Mikirnya di situ kan. Akhirnya, kalaupun CCTV rusak, itu menit gak berjalan dong. Ya, bisa aja kan dia ngeblank, hack. Kayak kita nih semua lagi ngobrol, tahu-tahu nge-freeze, diem. Itu masih logis. Itu jalan timer. Terus. Kan sortir kita lama tuh berjalan, logika aja. Orang diem aja, kalau nggak kerja itu pasti diusir. Anjing udah pada, weh, habis ini 6M, tambah lagi, habis ini. Gitu, karena kan dia buru-buru nih anjing untuk ngirim orang tuh di BI, di bank itu udah siap nih. Ada orang BI, ada orang yang cabang. Jadi hasil sortir tuh yang jelek-jelek ke BI, udah pada nungguin kita tuh orang sortir tuh. Cepet-cepet gitu. Itu kan punya pertanyaan besar ya. Saya dibawa langsung ke inian, maksudnya ke orang pusatnya. Sampai dipindahin filenya itu, CCTV itu. Mau tahu nggak? Pas di sana, di pusatnya, kan saya cuma beda. Saya di Bengkere kan. Berarti saya kan dari situ ke JPU pusat dulu nih. Samping doang padahal kan. Cuma kan dibawa tuh sama file yang memang semestinya dikasih unjuk. Saya juga kan masih mau kerja kan. Iya maksudnya dalam arti nggak mau langsung dikeluarin gitu aja. Pas di sana itu nggak ada. Kamu diem. Apa-apa. Kamu jalan. Saya kerja kayak biasa. Di situ langsung pengelola segi kepala ininya sampai gitu-gitu kayak. Baru percaya dia. Baru percaya itu nggak ada file yang memang semestinya itu saya diem aja gitu. Aneh. Berarti pas dibawa ke pusat, orang kantormu juga ngehin kan? Udah kepikiran tuh semuanya. Kepikiran. Terus selanjutnya abis kejadian itu kamu gak jadi dipecat? Abis kejadian itu saya nggak ganti, nggak jadi dipecat. Saya langsung disuruh ke musola. Disuruh ke musola, ya kan emang jam siang kan. Untuk sholat, untuk jangan aneh-aneh lagi. Karena kan jam lu masih panjang nih, sampai malam pulang nih, shift siang nih. Akhirnya berpikir di asar kan itu kan. Di asar saya sholat. Ya udah yang middle itu udah pada bantu anjung, masukin yang udah disortir ke BI, ke beberapa cabang yang bakal dikirim. Akhirnya saya berdoa lagi tuh ya Allah, kok bisa ada aneh kayak gini ya. Seumur umur gua walaupun ini di bunker nggak pernah ngalamin kejadian mistis, kejadian aneh. Udah berapa tahun kamu kerja? Lumayan lama. Kan saya ininya resignnya pas teman pada meninggal di situ. Karena kan kerja di sana itu kan bakteri teh. Jadi bakteri itu yang memang kita setiap hari itu dikasih susu beruang, roti, makannya itu terus. Bakteri maksudnya? Itu kan kotor. Emang kotor? Ya kan uang itu dari pasar yang kita sortir.
Itu kuman. Karena pas setiap pembersihan setiap bulan kita pakai POP aja itu, kita belatung-belatung di dinding. Iya. Kuman. Karena setiap orang setoran itu kita yang sortir. Gitu. Banyak yang meninggal. Banyak yang meninggal karena virus. Mungkin teman kan ada yang pemabuk, rokok. Jadi kan dia ibaratnya nambah lagi penyakitnya. Ya udah saya mutusin akhirnya cabut. Itu kurang lebih pokoknya saya mutusin pas teman saya meninggal itu tahun 2020. 4 tahunan 4 tahun, iya. Sampai sedihnya tuh ada kejadian yang saya mau ngundang akhirnya. Sayangnya nggak jadi nikah kan gitu kan. Akhirnya sambung ceritanya tuh ya udah. Saya sholat, saya minta maaf sama Allah. Dalam arti apa ini gara-gara nggak salaman sama orang tua gitu ya. Mungkin ya mikirnya di situ kan. Akhirnya udah berpikir positif aja. Tapi ada kejadian yang memang saya berpikir wah apa udah. Kayaknya gara-gara yang itu deh. Yang di sana deh. Tapi ya udah kita udah berdoa udah ini. Yang penting udah saya ngomong kayak orang gila di loker tuh pas habis sholat. Tolong jangan dong lagi kerja nih. Kalau emang kamu yang kemarin jangan, please. Lagi kamu kerja. Yang kemarin lagi. Saya sampai kayak gitu ngomong serius. Teman saya datang, Sah, lu ngapain kayak orang gila? Udah jam berapa nih masuk? Lu orang terakhir yang belum dicek. Temen nih yang mau istirahat kan kita jadi gantian buat ngejar itu nggak kosong. Lu terus ngapain lu? Apa namanya? Inian ya pusing lu ya gara-gara masalah duit. Kan kalau di situ rame berita yang tim A tim B ada masalah. Tim yang mana aja rame. Enggak, gua nggak tahu dah. Gua nggak bisa cerita, gua harus kerja lagi. Oke, setelah itu ya udah setelah itu biasa aja tuh. Cek body dulu dong. Cek body itu ada yang aneh. Wah, lu orangnya biasanya humoris. Bapaknya yang sering cek body saya. Ini ada yang aneh dari pagi nih. Biasanya orang yang mau meninggal kayak gini nih. Itu kayak tlek. Dalam hati saya kayak, Pak kalau ngomong dijaga Pak. Ini bercanda lu udah kacau. Mikirnya di situ kan. Ya bercanda gitu kayak merasa gak enak. Di situ saya langsung berpikir, ini orang mau meninggal biasanya kayak gini nih. Tuh, gimana nggak kesel coba? Iya. Kita udah mumet itu siapa sebenarnya itu yang ganggu saya. Akhirnya, ya udah cek body, kelar aman. Pas cek body dia cuma ngelihat mimik muka kamu aja. Yang pendiam, yang ini, tapi nggak ada keganjalan lain. Nggak ada keganjalan lain. Udah cukup tadi yang pas diem. Selanjutnya kerja Selanjutnya tuh, ya udah kita kan masih nugasin berapa M lagi yang bakal buat dikirim lagi kan. Akhirnya ya udah. Saya dipanggil dulu nggak boleh masuk. Sini, Bapak juga jadi pengelola, penyelia kan beda-beda tuh, banyak tuh. Semuanya ikut ke ininya Faisal. Kayak orang gila kita bacain doa yuk. Ini lucu banget ya, saya lucunya. Kok gua doang ya ini orang aneh itu ada setannya ini. Gituin sampai penyelia aja bilang ini ada setannya ini. Nah kalau bisa kita ini aja bikin selamatan atau apa khusus di sini. Kan dia udah mikirnya yang aneh-aneh jadi kacau kan itu. Ya udah. Dia doa tuh lucu dia doa ya udah saya kerja akhirnya ya udah seperti biasa. Saya berpikir mungkin dari pas asar udah gue cecer nih yang ganggu gue siapa nih. Gue tolong banget jangan di loker udah minta tolong jangan ganggu gue. Akhirnya ya udah itu nggak ada sama sekali kan. Akhirnya pulang dong. Kita kan nggak ada middle itu yang nutupin sampai nanti ini kan pulang. Waktu pulang ada setan lagi nggak? Gitu jadi rame tuh saya ibaratnya salah satu orang sortirisasi yang memang dijahilin sama setan di situ. Yang lain nggak ada. Yang lain kok enggak gitu, baru seumur-umur kok aneh. Videonya diem, tapi emang orangnya kerja. Itu kan emang aneh kan. Ya udah akhirnya saya pulang, saya di loker berdoa lagi. Berdoa itu dalam hati saya nggak bodo amat ya, gue dibilang gila juga. Ya Allah, saya minta jika ada makhluk itu atau kamu, saya bilang kamu gitu. Karena saya berpikir indikasi si cewek itu. Makanya saya bilang kamu. Tolong jangan, saya mau pulang. Rumah saya jauh. Terus saya ke tempat gelap-gelap. Maksudnya jalurnya ya tau sendiri kan, lewat sini gelap, lewat Satwa gelap. Akhirnya ya udah bismillah, saya pulang. Akhirnya kan kita cek lagi dong. Di situ tuh kerja paling capek apa dicek. Tas dibukain semua, brek. Disempil-sempil kayak teak, mulut gitu dibuka, nyempilin uang kan nih orang gitu kali ya. SOP-nya dia bener-bener detail banget. Lemes amat Sal, maafin Bapak gitu yang tadi itu. Ini mau pulang, kita saling maafin aja ya. Tapi di mulut itu terlintas, Pak kalau saya kecelakaan gimana Pak pulang? Bapak ngomong kayak gitu. Itu berarti bener ya, apa yang memang ucapan itu sebenarnya nggak boleh semestinya diucapin. Itu kan poinnya, maksudnya saya berpikir buat pelajaran sendiri nih.
Di situ dia kayak meluk saya doang tuh, maafin. Kan sering banyol, sering bercanda gitu kan. Cuma pas hari ini aja lu nggak asik gitu doang, karena moodnya udah beda kan. Ya udah pulang Pak, doain biar selamat ya Pak. Saya cium tangan tuh, biasanya cium tangan sama dia kan kayak, ya walaupun dia lebih tua kan kayak ya udah namanya udah lama kan. Pak, udah kayak bapak lu gitu. Ya udah pulang. Nah di situ saya bingung tuh. Di jalan, saya biasanya pulang lewat Pondok Labu, Fatmawati. Saya biasanya kan kalau ke Fatmawati di Deden itu selalu berhenti. Lapar gue ganyam nih. Makan apa? Makan deh. Kok tiba-tiba gue lewat Ragunan yang bete banget dalam arti itu. Ya gue iyalah, paling males tempatnya banget. kan sepi banget. Iya, gak cuma sepi kayaknya. Males banget gitu kan. Kayak Ciganjur tuh balik ke Gandul, Cinere lagi. Kalau Pondok Labu kan aksesnya tuh. Ya kesana udah Cinere bisa, sini Makanan Jati bisa. Akhirnya ya udah. Tiba-tiba kok motor, waktu itu ke Satria kan. Motor kok mau lewat sana ya, kenapa ya? Gitu. Ikutin, padahal pengen beli soto yang di pasar itu. Itu langganan gue. Sekarang. Depan Indomaret. Itu dia, enak banget. Langganan gue. Sampai sekarang itu, enak. Bude. Bener. Itu akhirnya, ya udah mutusin untuk lewat situ. Itu nggak ada apa-apa. Dalam arti kita kan kalau dari Ragunan itu kan lewat jalan yang begini tuh aman. Berarti kan di situ ketemulah jalan satu arah tuh. Satu arah. Nah di sini baru lu mau kemana nih? Paso apa kemana lagi nih yang Puskesmas itu? Saya lewat situ akhirnya tuh. Saya berpikir, ya udah. Emang disuruh jalan aja kayak biasa. Akhirnya baru sampai tuh. Di situ kan turunan. Saya berarti nggak ketanjatan. Posisi kan saya mau balik nih. Di situ turunan Herman Susilo kan gini nih. Di sini ada belokan nih. Nah, itu tebusannya ke sono lagi Ragunan, ya kan? Arah kebagusan bisa. Saya di situ tuh, kecepatan standarnya saya. Ya kan kopling ya. Maksudnya enakin aja udah pulang. Saya sesampainya saya sortir atau ngantuk, saya selalu ke warkop kalau ngantuk ya. Ini posisi nggak ngantuk nggak apa. Saya belok. Yang saya lihat itu pandangan cuma jaket hijau aja sama helm hijau. Tiba-tiba nyamperin saya. Nah, ada lubang yang memang nggak jauh. Jadi kalau sekarang ini udah jadi taman ya. Dulu itu kayak masih kebun. Cuma ini ada satu kebun yang memang ngemplong. Jadi posisi saya dari Cilandak mau ke Gandul kan lewat situ lewat Brigip. Dia dari Brigip mau ke Ragunan. Balik arah. Gitu. Jadi saya turun. Saya ngelihat emang ada kucing. Kucingnya tuh kayak kucing hitam yang memang saya harus nggak mau tabrak nih. Astagfirullahaladzim saya gini, menghindarin. Nah itu ada lubang, ternyata dia menghindar. Jadi keadu nih kepala. Adu banteng. Adu banteng. Ini mohon maaf ya teman-teman ya. Ini robek. Ini fotonya juga masih ada. Ini kan gigi palsu sampai sekarang. Iya Nih kelihatan. Gigi palsu ini robek mata. Ini patah sampai sekarang nih. Ini patah nih sampai sekarang. Coba lihat jahitannya. Nih, masih ada bekas jahitannya. Di kaki juga robek gini. Karena kan posisi kopling itu kan yang memang kita enjoy kan. Ditambah nabraknya pegal lagi. Itu palanya nggak penyok. Iya. Allahu Akbar. Beneran sih kalau ikan ngetik itu ada lucunya tapi agak kayak merindingnya jadi gitu. Jadi trauma nggak? Jadi trauma sebenarnya. Sampai sekarang kesini naik Gojek. Nggak berani bawa motor? Bukan nggak berani bawa motor ya memang. Ada jipernya juga, ada jipernya. Kalau saya lagi capek, makanya kan tadi bilang ke admin, ke kakak, bahwa saya langsung kerja, ini langsung gitu. Yang hari ini kan. Karena ya gitu, maksudnya kalau udah gue habis kerja atau kemana nih, kalau naik motor jauh ataupun gitu udah kayak kepikiran yang dulu. Karena itu posisi yang memang tabrakan bantengnya tuh. Saya kepala, helm masih kepala. Masih di kepala. Yang kelempar. Saya kelempar, yang ada di otak saya cuma Bu, maafin Isal Bu, di situ. Tapi itu kayak kan gitu di pala tuh. Wah rame langsung tuh. Wah, kecelakaan. Tukang gojeknya tau nggak? Helmnya kelepas. Ini dia ngewer nih, hidungnya patah. Jadi nih jaket hijau itu, Masya Allah itu jaket hijau berubah jadi merah semua. Dan hidungnya dia tuh ngawer karena kan saya kena yang pembatas jalan tuh. Apa sih namanya pembatas ya? Trotoar gitu kan. Mungkin kalau yang sering lewat sana bisa ngelihat itu posisi yang di situnya tuh. Masih penyok sampai sekarang. Akhirnya tuh. Tapi anehnya pas ketika
beliau yang parah ini ditolongin, itu saya ngelihat lagi. Ngelihat yang memang apa yang saya lihat di sana Yang awalnya bentuknya? tuh. Ngelihat yang di sana tuh, tapi bedanya posisinya kita kan ya mungkin gue feelingnya ya mungkin karena kecelakaan kali ya. Ya kita nggak konsen ke pusing-pusing ya. Tapi kayak berbayang nih gini. Jadi nih kayak jalan gitu. Maksudnya kayak bayangan apa gitu. Saya kan berpikirnya manusiawi ya. Apa malaikat mau nyabut gua nih? Oke. Nah bener nggak? Karena lagi kecelakaan. Karena lagi kecelakaan. Saya berpikir apa ini pertanda gua mau meninggal? Itu sampai apa ini yang memang dibikin aneh dari pagi. Saya cuma berdoa, maafin Isal Bu. Oh ke ibu lagi. Ibu lagi. Isal belum bisa kebahagiaan ibu sepenuhnya, tapi kok Isal udah dipanggil duluan gimana? Gitu kan. Di situ yang ada di benak saya, Ibu, tolong Isal Bu. Tolong Isal Bu. Maafin Bu, maafin. Itu yang memang kalau kita lihat tuh aneh ya, bukan asap ya. Jadi Kayak kabut kan? kayak kabut, bener-bener. Tapi Kita nggak tahu ya orang kecelakaan gimana gitu Bu yang ya. Atau tapi gimana. kamu ngeliat wujudnya nggak? Wujudnya tuh kayak berbentuk bukan kepala ya, maksudnya kayak setengah badan gitu yang memang kayak gitu doang tuh. Ngambang gitu. Ngambang itu bener-bener ada dan akhirnya tuh ya kita nggak panjang lebar mutusin ngelamatin bawa saya dan si Gojek itu. Tapi wujudnya kamu ngeliat? Tapi saya ngelihat pas seketika memang kita berdua itu diburu-buru dibawa. Dibawa. Enggak, itu enggak. ada mobil kayak bak gitu. Oke, pick up. Di pick up ya bahasanya. Biar kayak pick up itu dibawa. Pas saya nengok ke belakang, saya udah nggak mikirin motor, nggak mikirin apa ya. Yang penting saya nggak meninggal sama ini yang lebih parah dia ditanganin. Itu. Jadi kan gini, motor dia kan nyangkut. Motor saya nyangkut. Jadi dia itu kayak apa ya? Di tengah-tengah motor kamu. Di bagian daripada ini Motor. ini nggak apa-apa ya kalau apa ya cerita yang kayak yang pas di sini ya. Karena ini benar-benar nggak bisa dilupa nih karena detailnya nih. Ya ini bukan mimpi lagi yang seolah-olah gua dulu di Mandalawangi nih. Yang saya bilang enggak. Ini yang memang bukan seolah-olah saya habis kecelakaan. Karena puyeng. Halusinasi. Itu saya ngeliat langsung ya udah. Bentuknya ada. yang mana? Bentuknya dia kayak setengah badan doang. Enggak, itu yang bapak-bapak atau yang perempuan atau yang gede? Kalau yang itu saya nggak bisa mastiin ya karena entah itu penunggu di situ atau gimana. Yang dibawa ke sana. Nggak tahu yang dibawa ke sana. Ini kan antara dua kemungkinan. Nah, ini meninggal bareng atau dia meninggal duluan nih saya lihat. Saya nggak mau lebih parah di situ. Lebih baik dua-duanya diangkut. Gitu, maksudnya diangkutnya meninggal gitu kan. Kamu tanggung jawab di situ? Wah, entar dulu. Ini ibaratnya masih ada cerita yang memang dramatis nih dalam arti di perjalanan itu. Oke. Di perjalanan itu di pasar Minggu itu, belum pasar Minggu yang di rumah sakit yang kalau marinir itu kan satu arah. Oke, KKO. Ini kan belum KKO. Belum. Yang kalau seumpama Puskesmas, pemadam kebakaran Cilandak, iya. itu kan satu arah paso. Di situ nggak diterima. Kita buru-buru. Berarti kan di sana udah notes dalam arti. Kalau ini darahnya habis udah nggak selamat, ya mohon maaf, bisa meninggal di situ, bisa meninggal di jalan. Ada dua pilihan, mau Fatmawati atau RSUD. Mereka menyarankan RSUD Pasar Minggu lebih dekat, tinggal lurus kan. Kita ke sana tuh, itu ya Allah. Jadi kan saya dibawa di belakang juga di pickup itu kan ya. Jadi saya cuma ngeliat kayak, gitu-gitu doang di darah dia. Terus, wah itu sama gojek-gojek yang nolong tuh. Ngelihat fokus ke dia, takutnya dia mati gitu kan. Kita tuh kayak kita doain itu posisi saya mah nggak nyadar itu. Ini udah robek, gigi udah ompong, udah nggak ada nih, maksudnya ini udah darah-darah. Ini patah, ini kan patah nih sampai sekarang tuh. Ini udah nggak sadar. Karena udah hilang kendali, fokus daripada si gocek itu. Akhirnya dibawa ke sana, dibawa kan kedorong tuh net. Itu selamat ya untungnya dalam arti belum sampai dia kehabisan darah banget sampai meninggalnya dia. Yang udah pasti meninggal lah kalau kata orang situ atau yang nyelamatin. Tapi sembuhnya dalam arti gak langsung meninggal di tempat tuh. Saya langsung di ruangan berbeda tuh. Udah saya langsung dikasih air ini. Di UGD gitu lah, dibersihin sama mereka, diiniin. Saya cuma nyari handphone di saat itu. Ada, handphone ada dalam kondisi retak. Karena kan mungkin kegelincir, kegencet apa. Karena kan saya orangnya selalu standby di kantong. Atau di sini gitu kan. Saya berpikir untuk apa? Ibu. Kabarin orang rumah. Takutnya dia meninggal, saya bakal jadi tersangka atau apa nih.
Padahal kan kita posisinya ngeri ya, nggak ada saksi atau apa ya. Ya udah berpikir lagi. sama-sama kecelakaan, mikirnya gitu. Akhirnya ibu datang, keluarga datang, udah akhirnya dia ke TKP dulu, nggak langsung tuh ke TKP. Akhirnya ngamanin untuk motor dulu nih, jadi 2 motor. Nah dia ini posisi bingung, si Gojek ya ngubunginnya kemana? Karena posisi handphonenya nggak ada, berarti kan jatuh. Kan bingung tuh ya, jadi problem kan. Nah dari Gandul Cinere ke rumah sakit itu kan paling berapa lama kan? Apalagi posisi malam, jalanan sepi. Akhirnya ya udah, ibu nangis tuh langsung tuh. Ibu udah ada feeling, saya dipeluk. Jangan ini apa namanya, ninggal dulu. Gitu maksudnya dalam arti ibu sampai nangis tuh sampai kalau udah ada firasat gak enak. Akhirnya Bu jangan ke Isal dulu, kayaknya harus ke sebelah dulu. Yang memang kita sama-sama bertabrakan. Dia lebih parah Bu. Tolong bantu dia untuk gimana caranya keluarganya datang. Gitu, karena kan Gojek udah warawiri. Bang ini gimana? Kalau saya kan masih sadar dalam nggak terlalu parah. Kalau beliau kan mungkin pingsan ya kalau kayak gitu ya. Karena posisinya udah robek nih, jadi hidungnya ngaplek gitu. Akhirnya ya udah, mau nggak mau apaan? Kita cari dompet. Ya kan? Nggak ada handphone, kita cari apa? Dompet. Maaf tuh dia kan ngambil ya untuk ngasih tahu alamat. Disamperin langsung sama abang-abang Gojek. Kan mereka itu kan kalau Gojek dulu gitu, ada komunitinya di grup atau apa lagi, paham deh. Udah yuk samperin sono, dikasih tugas difotoin KTP. Keluarga datang, Masya Allah nangis. Itu ibu-ibu sama anak kecil. Ibu-ibu sama anak kecil ya udah. Akhirnya tuh, jadi itu dia ibaratnya mau jemput ke Ragunan. Saya mau balik kan gitu. Akhirnya dijelasin tuh, karena kan saya setengah sadar ya. Nah saya setengah sadarnya pas ngomong itu gigi saya copot. Baru tuh ngerasain sakit yang luar biasa. Sama ini saya kan miring jadinya nih. Tuh, ini kan udah kena nih. Jadi untungnya nih pelipis mata kena, ini jadi kegeser. Untungnya nggak pas otak saya, mungkin kalau pas otak. Lu miring juga. Miring juga gini. Alhamdulillah enggak, ya kan. Maksudnya dalam arti kan berpikir mana belum nikah, ya Allah masa gue jadi cacat sih. Gitu pikirnya, mungkin Allah kasih teguran juga nih sama gue atau gimana. Akhirnya saya berpikir, ya udah kalau cacat di satu atau gimana kan maksudnya nggak terlalu ini kan. Saya sembuh, nah dia kan lama ya. Tahu nggak? Itu Masya Allah. Jadi kayak emang dari Allah juga mungkin ya. Harus bersedekah kalau kita ada uang atau ada rezeki. Jadi tuh mikir kesianan nih kayaknya nih. Apa bini sama anaknya gimana. Ya itu manusiawi kan, manusiawi lah. Ya saya berpikir kayak gitu. Udah sepakat apa namanya. Bu gajian Isal udah buat si motor itu sama bapaknya biar sembuh gitu. Terus ibu oke? Ibu tuh oke. Maksudnya dalam arti ya udah nggak apa-apa, rezeki nggak kemana nanti. Kalau saya kan deket sama ibu doang kan, kalau bapak kan maunya kita gimana ya udah digas. Akhirnya udah diurusin. Setelah sembuh kan cerita tuh pada itu. Pas cerita gimana sih bapak Gojeknya? Gojeknya ngelihat saya itu setelah deket. Itu ada cewek. Nah, saya kan langsung... Cewek gimana? Maksud bapaknya ngelihatnya signifikannya gimana cewek itu? Ceweknya itu... Boncengan? Gak boncengan. Jadi tuh dia ngelihat tuh saya ibaratnya udah posisi menghindar kucing itu. Kalau kata dia bukannya kucing, cuma ada lubang. Tapi saya ngeliat kucing hitam. Dia ngeliat lubang doang. Kan kita ngobrol tuh. Kayak gini maksudnya ngobrol. Papa ngeliat apa? Saya ngeliat cewek. Udah saya nggak sadar. Yang bawa cewek maksudnya. Oh bukan kamu? Bukan. Iya. Maksud cewek pakai bu kan. Oh jadi bapaknya ngelihatnya bukan Isal? Bukan. Si cewek ini? Itu kan menjadi aneh ya. Pak jujur ya Pak ya. Saya ngelihat kayak gitu-gituan. Ini mohon maaf ya kita omongin ya. Karena kan kita tahu sama-sama nih Pak. Dia kan rumah di Menyan. Ciganjur di Menyan. Saya di Gandul Cinere, berarti kan deket tuh. Saudara saya di rumah Keranji, Gang Keranji itu seberangan sama Gang Menyan. Nyambung tuh ngobrol. Kita mah orang sini udah tahu, setiap tahun itu dia ngasih. Iya. Nah, nggak paham dah aku gitu-gituan dah. Ya, anehnya nggak meninggal, malah digituin kan lawan cence pada kumpul ya. Kok nggak meninggal ya lu ya? Yang lain sebelum lu pada meninggal. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Mungkin yang udah tahu, udah paham. Ataupun orang situ ya udah tahu, paling ya dia baca-bacaan, sholawatan, nggak mau bengong, nggak mau apa, tapi kan. Dan yang lebih anehnya lagi dia ngeliat perempuan yang memang aneh kan aneh. Masa iya kan perempuan, tapi saya ngeliatnya tuh
kayak di antara motor kita apa udah gitu aja. Berarti kejadiannya kalau sama 2025 udah berapa tahun Sal sama kecelakaan? Itu 3 tahun, 4 itu 3 tahun? tahun. Pokoknya 2 tahun saya udah lepas dari, saya kan cek ini juga kepala. Iya, CT scan semuanya. Iya, CT scan. Saya CT scan di Fatmawati terakhir 2000 Covid 2023 akhir tuh. Gitu. Akhirnya saya kan mutusin untuk merit tuh akhirnya tuh. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Oke. Gitu. Tapi setelah kejadian itu kamu nggak dimimpiin lagi? Nggak dimimpiin tapi ya terus ini berangsur apesnya? berangsur apa saya enggak. Cuma gue pengen merit apa gara-gara itu kan jadi Gagal terus gitu. Jangan kan merit ya. Gue deket sama cewek nih kayak panas aja. Saat ini ya, tapi gue berpikir positif bahwa wah ini bukan cewek gue cari gitu. Tapi kalau orang rumah kan biasanya kayak ngomongin medi gitu kan, kayak mikir, udah lu balik lagi ke sana deh, balik lagi ke Curug itu, biar lu bisa cepet-cepet merit. Ini udah 2025 loh, kapan ngundang? Oke. Gitu. Berarti berarti berakhir di kecelakaan itu, tapi berlanjutnya di hubungan percintaan kamu. Tapi ya masih nggak percaya begitu gitu. Mungkin Allah belum kasih jodohnya atau gimana gitu sih. Oke Sal, terima kasih banget. Masya Allah. Ini gini loh, nggak semuanya orang bisa kayak Sal. Bisa speak up di mana, ibaratnya di orang lain. Ini anggap aja kan kamera nggak ada, berarti Sal ceritanya sama aku. Kayak ngobrol gitu. Nah, itu belum tentu. Ada orang yang habis kecelakaan kayak kamu atau kejadian di pendakian gunung, hiking, camping, terus pulang baik-baik aja terus ngalamin kecelakaan yang benar-benar kamu ngelihat di mata kamu tuh melotot gitu, nggak yang dalam keadaan pingsan. Itu banyak orang yang nyimpen trauma. Sampai akhirnya kematian itu karena trauma. Karena halusinasi. Terus dia mulai ilusi ngelihat yang aneh-aneh, mulai rasa takut, cemas, berlebihan, apa segala macam. Ini Isal masih bagus banget. Karena masih kuat ibadahnya, masih dibantu doa dari Ibu Isal. Kalau jodoh masal gini, bukan kita mengebelakangkan goib. Kayak beberapa minggu yang lalu ada yang datang ke sini narasumber cerita dia perjalanan di Lawu, dia ngerasa nyaman di sana, pulang sampai akhirnya karena ibadah dia niatin buat kasihan anak gue, kasihan keluarga gue. Yang dalam minta terus, mungkin istrinya juga bantu doa, akhirnya semuanya hilang, selesai. Gitu ya, nah, kalau kayak Isal sempat pertama kali ngomong, Isal kesini juga mau cerita sekalian mau dilihat. Iya, maksudnya bener nggak sih yang orang, bener yang orang bilang gitu. Sebenarnya kalau dibilang bener nggak? Bener. Tadinya yang saya pikir mau ceritain tentang temennya meninggal, itu cerita temennya meninggal itu Isal. Oh gitu. Bukan dia yang tadi iya. Bener, karena kenapa? Yang saya bilang, tadi dulu, itu yang saya lihat perempuan. Ini di tangga. Dia? Atau ini di tangga rumah saya. Yang saya lihat, yang Isal ceritain perempuan ini. Wow. Cuma bukan perkara dia pengen matiin Isal atau dia pengen ngajak Isal. Dia tahu satu, Isal sopan di sana. Terus dia tahu banget Isal yang mau niat ngebantuin teman Isal buat keluar. Tapi Sal, di dunia goib itu kadang tidak ada tawar-menawar. Tidak ada lagi yang bahasa, gue manusia, lu setan ya, lu jangan demen sama gue. Itu susah kalau buat mereka. Kalau kita kan punya otak, makanya kedudukan kita paling tinggi dibanding segala-galanya. Tapi kenapa Isal selamat dari segala-galanya sampai sekarang Isal bisa ngobrol sama Teteh. Dia susah untuk deketin Isal. Memang dia selalu ngebuat kamu respon untuk ke perempuan lain kurang ada daya tarik. Kamunya males buat deketin. Inilah, itulah. Tapi untuk mencelakakan insya Allah, Allah juga gak kabulin permintaan dia. Dan doa Ibu Isal tuh paling cakep banget. Kalau sekarang Teteh gak mau macam-macam. Segala sesuatu jin dan makhluk lain-lain itu kan milik Allah. Isal minta maaf sama ibu. Isal rapiin lagi doanya. Isal sholatnya dirapihin lagi. Zikirnya dirapihin. Saat berzikir, saat berdoa, sebut aja nama dia ibaratnya Fulan binti Fulan. Kembali ke alamnya. Saya juga punya alam saya sendiri. Jadi gini, jangan selalu dan melulu
melibatkan kita harus datang ke sana lagi. Nggak gitu Nanti kan maksudnya. kita minta maaf di sana, kan bukan Isal yang kencing di sana. Iya, betul. Bukan Isal yang ngotorin. Kalau boleh diteror harusnya semua 99-nya diteror. Betul. Bukan cuma Isal aja, ya kan? Dia seneng karena ada beberapa makhluk yang seneng sama orang-orang yang rajin ibadah, sopan, ada. Oh gitu. Ada juga makhluk yang suka dengan kealiman kamu. Tapi kebanyakan kalau orang-orang yang nggak tahu etika, orang-orang yang ibaratnya kalau datang ke tempat baru itu songong, mulutnya nggak bisa dijaga. Gitu ya. Lihat deh, bukan disukain, tapi dibenci, dicelakain. Temen Isal, Oh iya benar ya kan? Contohnya Jarang gitu ya. disukain. Dia kenapa suka? Kenapa kamu yang harus sibuk menolong teman kamu? Dan kenapa kamu dikasih jalur karpet itu? Karena tahu orang yang kuat cuma Isal doang di situ, bukan yang lain. Mungkin kalau teman-teman yang lain nggak tahu, bodo amat deh. Gue nggak mau lah nolongin, gue takut. Kan bahasanya takut. Kalau Isal mikirin ini perasaan teman Isal. Ya kita berangkat lengkap, pulang lengkap. Jadi kalau Isal mau nyoba, nanti di balik layar, di balik kamera, nanti Teteh kasih tahu cara wiridnya apa, zikir apa aja, nanti Teteh ajarin. Karena ini nggak bisa Teteh spekulasiin depan orang banyak. Nanti takutnya sahabat mistis yang beda kejadian yang kayak Isal ngelakuin dengan cara lain. Nanti takutnya kata Teh Ria harus begini, gue udah lakuin sembuh, enggak gue makin parah. Nah aku gak mau. Nanti di balik layar ada privasi yang harus saya kasih ke Isal, biar Isal ke depannya juga dapat ridho dari Allah, biar dapat jodoh. Yang penting minta maaf sama orang tua. Mungkin pas berangkat Isal ibaratnya gini, cuma izinnya begitu. Atau mungkin ibu sebenarnya nggak ngizinin tapi takut Isal marah jadi yang ngizinin. Jadi ada kemungkinan coba tanya ibu, Bu, dari pas Isal berangkat sebenarnya ibu ngizinin gak sih pas berangkat ke sana, ke Cibodas. Terus ya Isal pengen flashback aja kalau misalnya emang Bu ibu gak ngizinin, Isal minta maaf. Mulai sekarang Isal janji apapun dan segala macam yang Isal lakuin ngarepinnya doa restu ibu. Itu aja. Dan buat sahabat misi semuanya yang sama ngerasain kayak Isal, jangan pernah takut buat ngelakuin hal yang kamu rasa tidak ngapa-ngapain, tapi kamu diikutin sama makhluk halus. Terus kamu mau minta maafnya dengan datengin ke lokasi itu, malah nantinya akan kejadi dua kejadian yang berbeda, malah lebih parah. Lebih baik mintalah maaf, mintalah ampun sama yang di atas. Karena segala sesuatunya yang ada di dunia ini itu hanya milik Allah. Percayalah, mereka pun yang setinggi apapun ilmu mereka, setinggi apapun energi mereka, boleh dikatakan mereka dulunya manusia, terus dia reinkarnasi, atau enggak mereka siluman paling kuat, atau mereka dulu kerajaan sekarang masih hidup, cuma ceritanya aja yang dimakan tahun. Dia paling sakti, tidak ada kesaktian melebihi kesaktian Allah, kuasa Allah. Jadi buat Isal tetap semangat ibadahnya, tetap nurut sama ibu, tetap sayang sama ibu, jodoh pasti ada. Karena Isal sayang sama ibu, otomatis nanti cinta kasih sayang Isal ke perempuan harus dapetin perempuan yang sayang sama ibu Isal juga. Jangan sampai Isal sayang sama ibu, dapetin jodoh yang tidak sayang sama ibumu. Harus mau bantuin ngurusin ibumu, cintai ibumu, hargai dan hormati ibumu. Oke Isal, terima kasih buat waktunya kesini. Nanti di balik kamera, di balik layar, setelah podcast kita ngobrolin lagi. Buat sahabat misi semuanya, terima kasih dan ambil sisi positifnya dalam satu video ini. Apapun yang kalian pikirkan itu jelek, buruk, buang. Kalau baik seperti Isal sering yang namanya minta izin, pamit sama orang tua harus dilakuin. Karena zaman sekarang hal nggak penting, masuk rumah assalamualaikum aja jarang banget. Ya masuk rumah aja. Kosong juga ya cobakan buat salam. Terus kalau orang tua pergi ya coba buat ngabarin sedikit. Karena saat kalian pergi, waktunya pulang tapi belum pulang dan handphone tidak bisa dihubungi, yakin setiap orang tua pasti ngalamin yang sama khawatirnya. Buat sahabat mistis yang mau jadi bintang tamu, yang mau kayak Isal buat berbagi cerita sama aku atau ceritanya mau aku yang bawain, ada di sini nomor telepon Uci. Jadi WA kontak Uci, atau kalian yang mau konsultasi, mau ngobrol langsung sama aku, mau pengobatan, mau ngundang aku keluar kota, ngundang aku ke daerahmu, Jabodetabek, Jawa Tengah, manapun itu, hubungi dua adminku, ada Ririn, ada admin Sasi, ada di sini, chat mereka. Jadi nggak perlu nanya lagi nih di komen ngubungin Teh Ria kemana.
Karena di setiap video aku pasti sisipin nomor telepon adminku dua-duanya. Terima kasih, kita sambut ngapain jadi sambut ya. Terima kasih, kita lanjut untuk video selanjutnya. Tetap stay tune, asik, tetap nonton dan doain biar kita sama-sama sehat, sama-sama berkah dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.